Surga. Sampai Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi tetap wajib dia belajar dulu tentang kalimat ini. Dia pahami dulu kalimat ini, dia amalkan kalimat ini, dia yakini, baru dia akan masuk surga. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Banyak umat Islam mengucapkan kalimat ini nggak paham tentang isinya. Banyak ucapan ini, bahkan ada yang mengucapkan sambil zikir dengan geleng-geleng kepala ribuan kali. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak cukup itu, setan menggoda dia. Kalau itu untuk orang awam, la ilaha illallah. Kalau buat kamu udah tinggi makomnya, Allah, Allah, Allah. Setan bisikin lagi. Kalau Allah untuk orang yang di bawah itu nggak cukup. Kalau udah tinggi derajatnya, hu. Ada nggak seperti itu? Ini godaan dari setan. Karena nggak ada zikir dengan lafaz Allah, nggak ada zikir dengan lafaz hu, nggak ada. Yang ada sempurna, la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Tapi dia harus paham kalimat ini. Kalimat ini bagus kita ucapkan. Bahkan Nabi menganjurkan kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari, pagi 100, sore 100. Bahkan kalimat ini kalimat yang terbaik yang dibaca ketika orang berada di Arafah. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik doa di hari Arafah. Ketika orang berada di Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka antum biasakan mengucapkan kalimat ini. Soal hu, saya sudah lama kok mendapatkan pelajaran atau yang pelajaran tidak langsung dari ayah saya, dari ibu saya, dari keluarga saya, ada torekot zikirnya hu. Sudah saya jelaskan, baik saya ulang penjelasannya. Saya tidak berani mengamalkan zikir itu. Mengapa? Karena saya tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dalilnya. Padahal ini soal agama. Saya hanya berani kalau soal agama mengamalkan apa yang ada dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil akli. Tapi kalau ibadah harusnya dalil nakli, dalil teks nas Al-Quran atau hadis, atau sebenarnya penjelasan para ulama terhadap Al-Quran atau hadis. Saya tidak berani mengamalkan, tidak mengamalkan, dan orang tua saya juga saya harap tidak mengamalkan. Ya sekali masalahnya karena tidak tahu dalilnya, belum tahu dalilnya, dan setahu saya sampai dewasa ini tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mengamalkan zikir hu. Tetapi saya tetap bisa menghargai orang itu, orang yang mengamalkan itu, tetap bisa menghargai itu, apalagi kalau sudah dijelaskan. Singkatannya, ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari kul huwallahu ahad disingkat jadi hu, itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik, dan jangan tolong cari alasan. Ya. Misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan. Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja. Yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu. Hu akbar disingkat jadi bar. Misal ada nggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Saya orang pertama. Ya. Tapi menurut saya jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada gitu. Ya, karena pemalsu hadis aja tidak tertarik. Ya. Cukup dulu ya. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allahu. Kalau begitu Allahu. Ada sebelumnya memantapkan dalam berzikir saja, dan memang zikir itu adalah zikir yang jelas. Jadi memang ada beberapa zikir yang sebagian ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau berzikir hendaknya dengan kalimat yang sempurna. Sempurna artinya Allahu misalnya seperti itu. Makanya kalau sudah begini kita perlu dulu contohnya kayak apa.
hu, jangan-jangan Anda saja yang mendengar Allahu, 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 Allahu. Ya boleh saja. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Kemudian dia bisa jadi ada sebagian mengatakan hu-nya ini adalah untuk karena urusan hati, hu, ini kembali kepada Allah. Huwa Allahu, huwa Allah, Allah. Sampai akhirnya diam, terakhir diam. Macam-macam cara. Tapi hatinya ingat kepada Allah. Allah, la ilaha illallah, panjang. La ilaha illallah. Kemudian Allah, 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 hu. Dia misalnya ada beberapa cara seperti itu, tapi kembalinya kepada Allah. Cuman kami sampaikan bahwa sebaik-baik zikir adalah yang kalimatnya sempurna. Inilah zikir-zikir semacam itu ada dilakukan sebagian ahli tasawuf, dikritiki oleh yang lainnya dalam hidup biasa, dalam kritik mengkritik, tapi jangan merendahkan. Kalau kita berzikir yang normal, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilallah, la ilallah, la syarikalah, seperti itu. Maka kita pun tidak mengatakan itu sebuah cara yang salah, karena ada maksudnya ada. Kalau langsung zikirmu apa? Hu, ya nggak benar zikirnya hu. Itu ada rentetannya itu. Zikirnya apa? Hu. Zikir kok hu? Ya nggak ada itu. Kadang itu menfitnah kita. Itu orang zikirnya hu. Lah ini fitnah juga. Nggak mungkin hu saja. Pasti ada sebelumnya. Nggak mungkin hu. Apa hu? Nggak begitu. Jadi tolonglah. Jadi ada biasanya di sebagian ahli tasawuf, kita pengen tahu betul itu maksudnya ikut torikohnya benar atau enggak, begitu saja. Kalau nggak benar ya nggak benar. Kalau benar ada jelas, ada maksud. Nggak main-main seperti itu. Maka tetap yang paling aman kami himbau kepada siapapun, berzikir adalah yang ada maknanya sempurna dan kita faham, dan orang lain kalau mendengar faham. Sebab zikir itu bermakna untuk kita. Sebab dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Kita berzikir menyebut nama Allah didengar oleh orang lain. Dzukira disebut nama Allah. Jadi kita menyebut orang dengar. Jika perlu, jadi maknanya berzikir adalah bukan saja untuk kita, orang yang mendengar. La ilaha illallah, seperti itu Ibu ya. Baik, kalau ada orang berzikir semacam itu perlu cek kembali. Yang tidak boleh kita gampang merendahkan lalu menyesatkan. Kita tidak tahu apa sih rentetannya, rentetan zikirnya kayak apa. Kita jangan mudah untuk menyalahkan yang demikian itu. Tapi untuk pribadi kami adalah kami akan baca zikir selama ini ya dari torekoh yang kami selama ini dapat ijazah ya, biasa dengan memperbanyak la ilaha illallah, kemudian memperbanyak ini. Misalnya torekoh qadiriyah misalnya, dia dengan memperbanyak zikirnya la ilaha illallah. Kemudian yang kalau alawiyah, rotibul haddad dan sebagainya, itu saja. Itu sudah, ya itu yang hendaknya kita lakukan, selesai. Kita tidak pernah yang begini begitu, kita hanya seperti itu. Zikir, maka Ibu kalau berzikir ya yang sempurna saja supaya tidak masuk wilayah khilaf, tidak dipertanyakan lagi oleh orang nanti. Sebab kadang-kadang kita pengen membangun khusyuk, ditanya lagi sama orang, tambah bingung nanti. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Begini, itu ayat itu alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim sambil berbaring. Itu sebetulnya maknanya bukan begitu, bukan berdiri, duduk, berbaring. Artinya tiga posisi ini menampilkan bahwa kegiatan aktivitas manusia tidak lebih dari tiga ini, berdiri, duduk, berbaring. Yang nungging ada nggak? Jadi maknanya itu selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, dalam segala kegiatan dan aktivitas yang kamu lakukan, itu maksudnya. Nah, yang disebut dengan zikir daim itu artinya selalu berzikir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani zikirnya zikir daim itu dengan menggunakan nafasnya. Kalau dia tarik nafas, dia menyebut di dalam hatinya Allah. Dan ketika nafasnya keluar, dia menyebutnya hu. Allahu, Allahu, Allahu. Berapa kali berzikirnya? Ya kamu nafasnya berapa kali? Jadi tidak pernah bernafas masuk kecuali menyebut Allah, dan tidak ada nafas keluar kecuali menyebut hu. Masuk dan keluar adalah Allah, Allahu, begitu.
Sampai nanti kalau sedang dalam keadaan berjaga kita begitu, nanti dalam keadaan tidurmu nafasnya adalah berzikir juga. Itu. Jadi kalau orang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat, ya terjaga dari segala-galanya. Orang ingat sama Allah aja. Ya maksiat ya enggak apa, semuanya hanya ketaatan saja. Seorang suami yang sedang merindukan istrinya, mungkin nggak nyeleweng. Nyeleweng itu ketika lagi bertengkar. Betul nggak? Nah, kenapa kamu sering menyeleweng? Karena kamu sering menyangkal Allah soalnya. Aniku yo lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad saja gua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjeke ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nek Allah be Rasul ora buta marje. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-dhamir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roro-roan pokoke. Jadi misalnya kowe kesemsem mbek cawe wedok. Terus ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok sem-semi ora usah rujuk. Wong ya ora karepe tentang cah iku. Muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa'usribat makna dhamiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan ning hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut, mbahku ape mati. Ora muni la ilaha illallah muni hafu. Tawa kok. Putu kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah gedon. Gedon ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo nu mboten derek Thariqah, tapi kulo nu pengagum Thariqah. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kulo hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Niku maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing dimaksud kitab Imri dan fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa? Iku jenenge fa usribat makna dhamir. Sani sampean angan-angan lafal Allah niku hurufe alif lam ha. Nggih napa mboten? Ya. Alif lam ya tak bar lam napa? Lam. Bar lam ha Allah. Saya ora ana sing padha karo Allah gak ono. Nama sing Allah gak ono. Muk si contok rupane Allah. Lalamal Allah niku nek dibuat hurufe kok ngarep tambah keparane Allah. Lafal Allah alif lam ha. Iki ora iso keparek Allah nek gak buat hurufe sing alife. Nggih? Saya nek buat alife diwaca lillah krana Allah. Wong iku piye wae iso mlebu swarga nek ngamal ana sing lillahi taala. Kok Allah nek difurupe alife ilang muni piye? Lillah. Tapi ditambah kepareng. Lillah nek mu ilang-ilang maknane krana dhewene Allah. Jenenge dhamir sa'an cara ngaji. Dhamir sa'an iku kabeh sing ana muk dene dhewe. Liyane